Sobat Demokrasi, selamat datang di podcast Mengawal Demokrasi bersama Bawaslu Kabupaten Merangin. Saya Rozadi Saputri akan menemani Anda dalam ruang bincang kita kali ini untuk mengulik berbagai hal seputar pemilu, partisipasi masyarakat, dan pengawasan demokrasi yang bersih dan berintegritas. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat relevan dan krusial, yaitu potensi penyalahgunaan surat suara akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada. Nah, siang ini sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sudah berpengalaman, yaitu Bapak Ridwan Syah SPD MHUM, selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merangin. Selamat datang Pak, terima kasih sudah datang di podcast Mengawal Demokrasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kita mulai saja. Bahwa banyak orang yang menganggap bahwa surat suara itu hanya selembar kertas. Padahal sebaliknya itu kan adalah simbol kedaulatan rakyat. Ya. Seperti itu Pak. Ya. Jadi dengan selembar surat suara seseorang yang tidak apa-apa menjadi apa-apa. Seorang caleg menjadi anggota DPR. Seorang calon presiden menjadi presiden dengan surat suara. Ya. Mungkin juga bisa Bapak jelaskan mengenai surat suara, apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang biasanya terjadi atau yang sering muncul di lapangan? Banyak potensi kesalahan yang akan bisa dilakukan oleh penyelenggara ataupun pihak-pihak lain. Kalau dari penyelenggara, ketika dia suaranya sah dan dia akan mengurangi suara tertentu, maka dengan sebuah coretan, dengan sebuah robekan di samping surat suara, dia rusak surat suara, sehingga tidak bisa disampaikan suara yang oleh pemilih kepada yang dipilih. Jadi peluang terjadinya bisa dari dalam dan bisa dari luar. Kalau yang dari luar, mereka meributkan itu, melakukan manipolitik, meminta petugas KPPS untuk merubah hasil suara rakyat tadi. Itu Bu. Berarti itu sudah pernah ditemukan indikasi pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Merangin itu Pak? Kalau yang kita temukan belum ada, tapi kita sudah melakukan antisipasi untuk hal-hal yang sedemikian dengan melakukan pengawasan. Pengawasan yang kita lakukan ini melibatkan semua elemen. Karena dari tingkat kecamatan, tingkat desa sampai ke PPS, kita memiliki pengawas. Ya. Kemudian kita memiliki call center. Kemudian melalui organisasi masyarakat, melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, teman-teman yang aktif di bidang organisasi kemahasiswaan, organisasi kewanitaan, ini sudah kita sampaikan dalam arti kata pengawasan partisipatif. Karena dengan pada saat perhitungan suara, masyarakat boleh menyaksikan, dan ketika dia melihat adanya kesalahan-kesalahan itu, dia harus menyampaikan, berani menyampaikan kebenaran itu. Dan sekali lagi kita katakan bahwa di tingkat PPS, di tingkat desa, di tingkat TPS itu pengawas kita secara formal sudah ada. Berarti sudah sampai ke semua tingkat. Iya. Bahkan sampai ke desa. Sampai ke desa dan ke TPS. Oh iya, seperti itu. Terus untuk isu penyalahgunaan surat suara itu tadi, apakah Bawaslu sendiri mempunyai strategi untuk mencegah potensi pelanggaran itu? Ya, yang pertama kita melihat bahwa kita pegang daftar pemilih tetap DPT, oleh pengawas kita ada. Jadi kita bisa mengecek siapa yang datang, siapa yang tidak, sehingga pengawas kita di lapangan sudah bisa menghitung, tidak potensi untuk melakukan kesalahan itu sangat minim sekali. Dengan petugas kita di TPS, pengawas kita di TPS sudah dilakukan pelatihan untuk itu. Berarti semuanya sudah dilatih sampai ke tingkat TPS? Sampai ke tingkat TPS, mereka sudah dilatih bahwa ini potensi-potensi yang akan terjadi. Jadi untuk itu kita melihat bahwa petugas itu sudah bisa mengatakan, nggak bisa nih, surat suara tidak terpakai Pak, ini tidak terpakai, sehingga mereka tidak bisa mengatakan dipergunakan untuk memenangkan si A, si B atau caleg-caleg tertentu oleh oknum-oknum. Nah, begitu kira-kira ya. Oh, ya.
Itu menarik sekali Pak. Itu kan untuk tingkat pengawas sampai ke Ya. TPS sudah diberikan pelatihan. Nah, bagaimana dengan masyarakatnya sendiri Pak? Apakah sebenarnya masyarakat itu sudah mengerti tentang pengawasan partisipatif seperti yang Partisipatif Bapak tadi. sebutkan tadi? Ya, kita juga melakukan hal yang sedemikian dengan melibatkan elemen tadi masyarakat tadi. Kita Ya. sampaikan, kita lakukan sosialisasi tentang partisipasi pengawasan partisipatif tadi itu. Jadi bahwa suara kita dihitung satu sama antara gubernur, bupati, camat, Pak Kades, kita seorang tadi dihitungnya satu sama. Jadi memang suara kita harus dikawal. Jangan ada bias-bias nanti KPPS merubah, tidak bisa. Karena kita harus melakukan pengawasan ketat terhadap suara rakyat. Karena dari beberapa literasi yang lain dinyatakan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan loh. Nah, kalau boleh tahu, kan ini juga melibatkan Iya. pengawasan partisipatif dari Iya, masyarakat. iya. Itu kendala yang sering muncul itu apa, Pak? Kendala yang dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ini. yang paling sering itu mereka tingkat kepedulian saja ya. Tingkat kepedulian, kalau dia tidak merasa tidak punya calon, dia tidak begitu peduli, tidak begitu care kata orang sekarang. Tapi kalau dia punya, waduh, buka dia di TPS jangan macam-macam, ini luar biasa. Itu tinggal kita melihat ke depannya bagaimana kita meyakinkan bahwa perhitungan itu adalah kebutuhan kita bersama. Nah, itu yang kita melihat itu. Berarti kalau pengawasan partisipatif bisa kita katakan pengawasan masyarakat itu terus menurun, selanjutnya apa yang akan terjadi pada kualitas demokrasi kita? Ya, kualitas demokrasi kita yaitu tadi berpeluang tidak legitimasi. Nah, gitu ya. Yang dianggapnya tidak ada legitimasi, itu yang pertama. Yang kedua, yang dipilih bisa jadi yang tidak berkualitas. Oh iya. Itu dia, Pak ya. Menarik sekali, memang luar biasa. Baik Pak, sebelum ini kita akhiri, mungkin boleh Bapak sampaikan pesan dari Bawaslu Kabupaten Merangin untuk masyarakat menjelang pilkada ataupun pemilu mendatang. Ya, yang pertama bahwa suara kita ini sama. Kemudian dalam pelaksanaan pemilihan ini kami dari Bawaslu dengan jajaran mengucapkan bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mungkin itu ya. Oh iya, luar biasa sekali Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah memberikan penjelasan dan juga memberikan pandangan Bapak di acara podcast ini. Semoga kita berharap ke depan pemilu semakin berintegritas dan juga masyarakat Merangin semakin sadar dalam mengawal demokrasi. Itu bukan sekedar hak tapi juga tanggung jawab kita bersama. Sampai di sini dulu Pak, terima kasih banyak sekali lagi. Saya Rozadisa Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Mengawal Demokrasi. Salam demokrasi, jujur, adil, dan partisipatif. Ya.